Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression, Skill 12. Pada Skill 12 ini, kita bakalan fokus ngebahas tentang Adjective Clause. Adjective Clause Connector. Kalau dilihat-lihat berarti ini masih mirip-mirip ya dengan skill 11 karena skill 11 kemarin kita bahas juga Adjective Clause Connector. Apa sih bedanya pada skill 12 ini? Yaitu di sini ada kata as subject. Apa sih maksud as subject ini? Nah, kita akan jelaskan pada dalam video ini. Baiklah, biar tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas skill 12 ini. Kita lihat ya slide berikutnya. Nah, untuk dapat ngebedain apa sih bedanya skill 11 dengan skill 12? Nah, kita ambil dulu ya contoh dari kalimat yang udah kita bahas pada skill 11. Ini contoh kalimat atau sentence pattern pada skill 11 yang sudah dibahas ya. Nah, kalau kita lihat-lihat kemarin, ingat ya ada konektor. Konektor itu kemarin ada salah satunya itu which, ada whom dan ada that. Di sini di kalimat ini kita punya which sebagai konektornya. Kita baca dulu kalimatnya ya. I like the book which you recommended. Nah, di sini ada subjeknya, I sebagai subjeknya, like sebagai verbnya. Terus di sini ada kita sebut sebagai adjective clause, oke? Ini sebagai adjective clause. Oke. Masih ingat kan fungsi adjective clause kemarin? Fungsinya itu adalah untuk mendeskripsikan atau menambahkan informasi terkait kata benda yang mengikutinya. Sekarang mana yang dideskripsikan adjective clause ini? Yaitu kata benda dari the book. Jadi fungsinya adjective clause yang dalam kotak ini, fungsinya menambahkan informasi terkait benda yang mengikutinya ya, yaitu the book ya. Nah, kalau kita artikan, ingat ya which konektornya berarti yang kalau dalam bahasa Indonesia ya. Aku suka buku yang kamu rekomendasikan. Dan ingat karena ini klausa atau clause, maka wajib di dalam klausa itu punya subjek lagi dan punya verb lagi di dalamnya. Nah, ini ada subjek, you, and then recommended. Oke, kita lihat bagian 2 atau sentence 2. The book which you recommended was interesting. Nah, kita ketemu lagi yang nama adjective clause di sini ya. Ini adjective clause-nya. Oke. Adjective clause-nya di sini. Kemudian ada konektornya, which ya. Ini konektornya. Kita sebut ini konektor. Sedangkan yang kotak ini kita namakan sebagai adjective clause yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda kata benda sebelumnya ya, the book. Dan ini sekaligus menjadi subjek dari kata kerja was. Oke, ingat seperti yang di atas, di dalam adjective clause atau klausa itu harus ada subjek lagi dan ada verb. Nah, sedikit perbedaan dari sentence pertama dan sentence kedua ini. Kalau sentence pertama, dia adjective clause-nya diletakkan sebagai bagian dari subjek. Sedangkan pada kalimat pertama, itu adjective clause-nya bagian dari objek dari kata kerja ya. Jadi yang pertama itu di belakang kata kerja, yang ini di depan kata kerja ya. Nah, belum dapat ya perbedaannya ya. Kita lihat ya. Pada skill 12 ini bagaimana bentuknya, kalimatnya, sentence pattern-nya. Baiklah, pada skill 12 ini hampir mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Kita baca dulu kalimatnya ya. She need a secretary who type fast. Nah, jelas-jelas ya, di sini ada udah ada konektornya, walaupun pada skill 11 kita baru kenal konektor whom ya, tapi pada skill 12 nanti ini ya, kita kenal namanya konektornya ada who ya. Nah, ini konektor, disebut konektor. Nah, mana adjective clause-nya? Berarti adjective clause-nya ini dong. Nih, ini adjective clause-nya. Kita sebut ini sebagai adjective clause. Oke, adjective clause yang menjelaskan kata benda siapa?
yaitu a secretary. Ini ya yang dijelaskannya. Oke, kita identifikasi mana subjeknya dulu. Ini subjek, ini needs bisa jadi verb ya. Oke, nah seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam klausa itu harus ada subjek dan verb lagi. Kita lihat nih ya, ini dalam kotaknya ada klausanya ya, adjective clause-nya ya, atau klausa kata sifatnya ya. Oke, kita identifikasi mana subjek, mana verb. Nah, kalau kita lihat types itu artinya mengetik, jadi bisa jadi verb ya, kita tanda di sini, verb. Nah, kalau kita lihat pada skill 11, ini jelas ya, ada subjeknya di sini. Tapi pada skill 12, subjeknya nggak ada di sini. Terus, syaratnya kan harus ada subjek dan verb. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, kalau seperti ini berarti dia konektornya itu sendiri, dia selain jadi konektor, tetapi juga dia sebagai subjek. Oke, ingat ya, konektor ataupun dia juga sebagai subjek bersamaan. Oke, jadi mana subjeknya? Subjeknya ini who ya, subjek, dan kata kerjanya type. Oke, jadi setelah konektor bisa langsung ikut kata kerja, nggak mesti harus ada subjeknya kalau untuk pada skill 12 ini. Kenapa? Karena konektornya itu sendiri bisa jadi subjek. Oke, jadi lengkap ya. Kita punya subjek dan verbnya di sini. Kemudian kita punya konektor. Subjeknya sekaligus jadi konektornya sekaligus jadi subjek juga. Dan ini kata kerjanya. Oke, dalam klausanya. Oke, kita lihat. Oh ya, kita artiin dulu ya maknanya. Dia membutuhkan seorang sekretaris yang mengetik cepat ya. Jadi sama dengan skill 11 sebelumnya, konektornya diartikan dengan makna yang ya. Oke, kita lihat contoh kedua atau sentence 2. A secretary who types fast is invaluable. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau yang tadi diletakkan di akhir, kalau yang ini adjective clause-nya di awal kata kerja. Oke, kita identifikasi dulu mana konektornya. Jelas ya, who ini sebagai konektornya. Kemudian kita punya adjective clause-nya di sini. Oke, ini adjective clause. Kita letak di sini. Oke, a secretary menjadi subjek ya. Subjek dari kata kerja siapa? Is. Oke. Adjective clause-nya fungsinya itu menjelaskan kata benda dari a secretary, noun ya. Oke, dia menambahkan informasi terkait a secretary. Oke, ingat di dalam adjective clause ini harus punya subjek dan verb. Di sini mana verbnya? Jelas ya, verbnya type, kemudian who ini selain dia konektor juga dia sebagai subjek dari type. Jadi mirip ya dengan yang di atas, cuman bedanya kalau yang ini adjective clause-nya di awal kata kerja, kalau ini di akhir kata atau di belakang kata kerja. Itu ya perbedaan skill 11 dan skill 12. Kalau skill 11 itu harus ada diikuti subjek, kemudian ada verb lagi. Kalau skill 12 itu konektornya tidak hanya menjadi konektor tapi juga menjadi subjek. Kemudian langsung diikuti kata kerja setelah konektornya. Ya, kita lanjutkan pembahasan pada skill 12. Nah, ini sama halnya yang tadi ya. Kita punya konektor, ini contoh-contoh kalimat lagi, that. That ini merupakan konektor, sama pada skill 11 kemarin ada konektornya, that. Kemudian diikuti kata kerja, verb. Ya. Oke, terus mana subjek? Oke, kita tandain dulu mana adjective clause-nya. Ini ya, sebagai adjective clause-nya. Oke, ini adjective clause yang menjelaskan kata benda dari the glass. Di sini ada subjeknya ya, subjek, dan ini ada kata kerjanya. Nah, mana subjeknya? Dalam klausa ini harus ada subjek dan verb lagi ya. Ini udah ada verbnya. Terus mana subjeknya? Yap, betul sekali. Konektornya that ini selain dia sebagai
konektor dia juga sebagai subjek dari kata kerja is dalam klausanya ini ya. Jadi lengkap ya, kita punya subjek, verb, terus ada konektor, ada subjek dan verb lagi. Oke, ini mirip juga. Sentence 2 di sini ada kalimatnya the glass that is on the table contains milk, ya, gelas yang di atas meja berisi susu. Oke, di sini kita punya subjek, kemudian ada konektor. Oke, kita tandain konektornya that ya. Kemudian adjective clause-nya nih. Oke, dan ini dalam adjective clause harus ada subject verb lagi ya. Nah, ini jelas ya, to be itu sebagai verbnya. Subjeknya ini that. Oke, selain connector dia juga subjek. Oke, di sini ada satu lagi ya, kita butuh verb untuk kata the glass ini. Manakah verbnya? Yep, ini contains ya, ini sebagai verbnya. Jadi udah lengkap ya, kita punya subjek, ini kata kerjanya, kemudian ada konektor, subjeknya juga sekalian konektor, kemudian verb ya. Nah, adjective clause-nya fungsinya menjelaskan, menambahkan informasi atau mendeskripsikan the glass, kata the glass. Oke, kita lanjut ke ya, itu ya, dalam kotak itu adjective clause-nya. Ya, kita lanjut kenalan jenis-jenis adjective clause connector atau jenis-jenis konektor yang langsung bisa diikuti oleh kata kerja. Oke, nah pada skill 11 sebelumnya kita kenal dengan whom. Whom itu khusus untuk orang. Udah bahas ya kemarin untuk orang. Nah, kalau skill 12 ini kita ada who. Sama, khusus untuk orang, tapi yang ngebedainnya who dan whom itu, kalau who itu kalau whom itu harus diikuti dengan subjek. Oke, kalau who itu bisa langsung diikuti verb. Terus subjeknya mana? Konektornya ini, who-nya itu sebagai subjeknya. Oke. Oke, selain itu kita punya which, itu untuk benda, sama ya, kemarin juga ada which, skill 11 sudah ada which. Nah, that juga ada, itu untuk orang dan benda. Jadi bedanya skill 11 dan skill 12 itu skill 11 dan 12 itu konektornya itu ada pada who ya. Kalau langsung diikuti subjek maka pakai whom. Kalau dia langsung diikuti verb maka pakai who, nggak boleh pakai whom ya. Oke. Kita lanjut ya ke kalimat ke slide berikutnya. Nah, ini contoh yang mungkin saja muncul pada TOEFL test ya. Contoh pertanyaan seperti ini ya, semacam ini. Kita lihat di sini ada kalimat lumpang. Blah 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 is on the table has 4 section. Nah, kita lihat di sini. Kita identifikasi dulu. Oh, belum ada subjeknya di sini ya. Kemungkinan yang hilang di sini adalah subjek karena di sini ada verb. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ke berikutnya ini, ternyata di sini ada verb lagi. Oke, ketahuan ya, berarti ada 2 verb. Kemungkinan kalau ada 2 verb, berarti ada 2 subjek juga, dan ada 1 konektor biasanya. Jadi coba kita cari dulu di pilihan ABCD atau multiple choice-nya. Ini yang mana yang punya subjek dan punya konektor, ya. Dan punya konektor. Kita cari dulu yang punya subjek dan punya konektor. Oke, the notebook. The notebook ini hanya bisa jadi subjek. Dia tidak bisa jadi konektor ataupun tidak ada kata tambahan di sini selain the notebook. Jadi ini hanya subjek. Kita butuh subjek dan juga konektor. Yang B, the notebook which. Yang ini bisa jadi subjek, notebook bisa jadi subjek, dan bisa juga jadi konektor. Ya, tapi kita tahan dulu ya, kemungkinan yang B jawabannya. Because the notebook, nah ini juga bisa nih. Ini ada konektor dan ini ada subjek. Oke, notebook bisa jadi subjek. Tapi kita tahan dulu, nanti kita bahas lagi yang mana yang paling tepat. Di sini ada D, in the notebook. In the notebook. Notebook bisa jadi subjek, tapi in ini tidak bisa jadi konektor. In itu adalah preposisi. Dia tidak bisa jadi konektor. Ingat itu ya. Oke. Jadi ada 2 possible answer. Yang A dan D
yang A dan D itu obviously incorrect. They are obviously incorrect. We have two choices less ya. Kita punya dua pilihan tersisa, B atau C. Nah, ingat kalimatnya itu tidak hanya secara grammatically is correct, but tapi dia juga harus secara makna juga benar. Oke, kita masukin yang B ya, kira-kira gimana kalau maksud The notebook which is on the table has 4 sections. Nah, kalau diartikan notebook atau catatan, buku catatan yang ada pada meja mempunyai 4 sisi. Oke, section. 4 seksi ya, atau 4 bagian. Oke, 4 bagian. Nah, kalau kita pilih yang B, because the notebook, karena notebook di atas meja punya 4 bagian. Agak kurang rancu ya. Oke, jadi yang paling benar itu adalah B. Oke, kita identifikasi, anggaplah kalimatnya sudah masuk di sini B ya. The notebook which is, nah yang mana subjeknya? Ini. Notebook ini subjeknya. Oke, kita tulis di sini. Notebook ini sebagai subjeknya dan which ini sebagai konektor. Nah, lanjutannya ya. Which is on the table. Nah, dari sini, saya tandain dari sini sampai lanjutannya sini ya, on the table. Ini semua merupakan disebut adjective clause. Adjective clause. Oke ya, adjective clause dari yang menjelaskan kata the notebook. Oke, jadi kita udah lengkap ya. Kita punya subject, di sini punya verb. Terus kita punya konektor yang juga berfungsi sebagai subject. Kemudian di sini ada verbnya untuk klausanya. Jadi benar ya. Beda kalau C. Kalau C itu dia hanya konektor, terus ini subject. Terus ini verb, terus ada verb lagi. Nggak ada lagi verbnya, subject untuk has ini. Kurang. Yang paling tepat jadi jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut aja ke soal latihan biar lebih jelas lagi. Oke, tugasnya seperti biasa. Underline the subject. Nandain mana subjeknya, verbnya, dan melingkari konektor, dan membuat kotak di sekeliling adjective clause-nya. Jika benar, kita tulis C. Jika salah, kita tulis I. Oke, kita lihat number 1 ya. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Oke, kita identifikasi mana subjeknya. The ice cream bisa jadi subjek ya, kata benda bisa jadi subjek. Oke, kemudian ada that. That ini bisa jadi konektor. Oke, nah di sini ada that is served in the restaurant. Berarti ini disebut sampai sini disebut, kita sebut, aduh sangat kepanjangan. Oke, nggak apa-apa deh. Ini ya, batas ini ya. Kita sebut sebagai adjective clause atau klausa kata sifat yang menjelaskan tugasnya kata benda dari the ice cream. Oke. Nah, di dalam klausa itu wajib ada subjek dan verb lagi. Kita udah jelas ini ada verb ya. Is serve ini bisa jadi verb. Sedangkan subjek untuk kata kerja is serve mana? That ya. That itu sendiri selain dia sebagai konektor, dia sebagai subjeknya. Kemudian ice cream, the ice cream. Nah, ice cream ini mana kata kerjanya? Kita butuh satu lagi kata kerja. Ya, ini ya kata kerjanya. Oke, jadi udah lengkap ya. Ini kalimatnya udah make sense juga. Kita punya subjek, terus ini kata kerjanya. Terus di dalam klausanya ada konektor, ada subjek lagi, dan ada verb. Jadi ini kalimat yang benar. Oke, kita lanjut ke number 2. Number 2, the cars are lying to enter the freeway system are lined up for blocks. Nah, kita punya subjek di sini. Subjek, kemudian ada are lying, ini bisa jadi verb. Oke, to enter the freeway system. Oke, di sini ada verb lagi ya, are lined up.
Ini ada verb lagi. Oke. Harusnya kalau ada verb di sini ada kata benda. Di sini ada kata benda. Berarti kalau ada kata benda, berarti ini harusnya ada adjective clause. Di sini harusnya ada konektor. Oke? Ini harusnya ada konektor. Oke? Harus ada konektor yang bisa juga jadi subjek juga. Oke? Jadi ini kalimat incorrect. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak ada konektornya yang menghubungkan atau menjelaskan kata benda the freeway system. Harusnya ada kata benda, misalnya anggaplah which ya, atau that bisa juga di sini. Oke. Nah, ini baru benar kalau ada which di sini. Oke, misalnya kita masukin maknanya ya. The cars are lying to enter the freeway system which are lined up for blocks. Nah, ini baru benar, baru make sense. Jadi, kalimatnya kurang tepat karena tidak ada konektor dan tidak ada subjek untuk kata benda are lined up ini. The freeway system bukanlah subjeknya. Ini kata benda yang perlu dijabarkan atau dideskripsikan, oleh adjective clause-nya. Jadi, number 2, this sentence is incorrect. Alright, kita lihat number 3. I have great respect for everyone who on the dean list. Nah, ini dari kalimatnya udah kelihatan salah ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas dulu. I bisa jadi subjek. Have bisa jadi kata kerja. Oke, kita lihat great respect for everyone. Nah, di sini ada konektor. Who. Kemarin kan who ya. Oke, ini disebut konektor. Nah, setelah konektor, kalau setelah konektor who, harusnya dia diikuti apa? Yaitu harusnya di sini ada apa? Di sini harusnya ada sebelum kata on itu harus ada verb. Harus ada verb. Tapi sayangnya tidak ada verb. Harusnya is. Verbnya itu is di sini. Jadi harusnya kalimatnya seperti ini. I have great respect for everyone who is on the dean list. Jadi harus ada kata kerja lagi di sini. Karena tidak ada kata kerja, maka ini kalimat incorrect, kurang tepat ya. Kurang tepat, hilang atau kurang kata kerjanya. Oke, number 4. Kita lanjut nomor 4. It is going to be very difficult to work with the man which just began working here. Oke, kita identifikasi dulu mana subjeknya. Oke, di sini ada subjek, it. Ini ada verb. Oke, it's going to be very difficult to work with the man. Oke, kita punya which. Oke, which ini sebagai konektor. Oke, nah, tapi ada yang salah di sini, yaitu the man. The man itu haruslah diikuti dengan konektor yang untuk orang. Jadi, untuk orang tadi ada apa? Ada dua yang bisa jadi untuk orang itu. Konektornya itu who. Kalau nggak who apa? That ya. That juga bisa. Harusnya di sini bukan which, tapi who. Kenapa? Karena kita punya kata benda atau di sini orang ya, the man for people, who itu for people tadi kan, kalau which itu for things. Man ini bukan benda tapi orang, manusia, pria artinya ya, jadi tidak bisa, kalimatnya salah. Dari sini sudah ketahuan ya. Kalimat ini hampir benar, tapi harus benar jika dia pakai konektor who. Sekarang kita lihat mana verbnya. Di sini ada verb ya. Terus anggaplah dia who ya. Nah, who yang itu selain sebagai konektor, dia sebagai subjek juga. Tapi tetap ya kalimat ini salah ya. Salah di mana? Salah konektornya, pemilihan konektornya. Kita lihat number 5. Di sini kita ada kalimat lagi. The door that leads to the vault, it was tightly locked.
dari maknanya, dari bunyi tadi ada agak beda-beda ya nih, agak ada salah nih, tapi kita bahas satu-satu. The door ini subjek, kemudian that ini sebagai konektor. Oke. Leads ini oke ya, dia selain konektor dia juga bisa jadi subjek bersamaan. Kemudian di sini ada verb. Nah, di sini masalahnya, di sini ada subjek lagi. Ini subjek lagi ya. Dan di sini ada verb lagi. Oke. Nah, aku tandain mana adjective clause-nya biar paham. Oke. Oke, ini adjective clause-nya ya. Ini adjective clause-nya. Oke, ini adjective clause-nya yang menjelaskan kata benda the door. Oke. Nah, masalahnya di sini dia ada subjek yang berlebihan atau lebih ya. Ini kita punya subjek, terus kita punya verbnya was, terus kita punya di dalam adjective clause-nya ini konektor, kemudian ada subjeknya, that juga sebagai subjek, kemudian ada kata bendanya, kata kerjanya, leads ya, verbnya. Nah, sekarang untuk subjek ini nggak ada kata kerjanya. Was itu kata kerja dari subjek the door. Jadi, incorrect ya, salah. Kenapa salah? Karena ada extra subjek atau berlebih subjeknya. Oke ya. Oke, kita lanjut nomor 6. The neighbors reported the man who was trying to break into the car to the police. Break into the car to the police. Yep. Oke, kita identifikasi mana subjeknya. Ini subjek. Kemudian ini verbnya, reported. The man who, oke, ini ada konektor. Make sure ya kalau ini konektornya sejalan dengan kata benda yang dijelaskan. Man itu termasuk manusia. Kita pakai konektor who. Nyambung ya, bisa ya. Who itu memang khusus untuk manusia. People untuk orang. Kalau which itu khusus untuk benda. Kalau that bisa benda, bisa orang. Oke, itu sering juga menjadi pengecoh. Jadi who di sini selain konektor dia juga sebagai subjek, dan di sini ada verb ya, verb. Nah, di sini adjective clause-nya, kita buat adjective clause-nya. Panjangnya adjective clause-nya, adjective clause-nya ini panjang sampai sini. Oke, ini ya, sepanjang ini disebut adjective clause. Kita sebut dia adjective clause. Oke, yang menjelaskan kata the man. Oke, jadi lengkap ya, ini kalimat benar, number 6 is correct. Kenapa correct? Karena kita punya subjek, terus ada verbnya di sini, kemudian ada adjective clause, di dalam adjective clause-nya ada konektor, konektornya selain jadi konektor dia selain subjek juga, terus ada verb yang mengikutinya. Jadi benar ya. Oke, number 7, this plant can only survive in an environment is extremely humid. Nah, dari kalimatnya baca aja tadi udah ketahuan nih ada yang salah nih. Ada yang kayaknya nggak benar, nggak beres, tapi kita bahas satu-satu. These plants, ini bisa jadi subject. Can only survive, nih, ini bisa jadi verb ya. An environment is extremely humid. Nah, di sini salahnya. Nah, di sini harusnya ada konektor. Jadi sebelum atau di antara kata environment sama is itu harus ada konektor. Oke. Nah, konektor yang tepat mungkin di sini bisa which atau that. Jadi, kalau kita masukkan katanya which, kalau who tidak ya, karena environment ini benda. Oke, kita masukkan which coba ya kalimatnya. This plant can only survive in an environment which is extremely humid. Atau that is extremely humid. Nah, itu baru benar kalimatnya. Oke, kalimatnya incorrect ya, kok jadi benar. Oke, incorrect ya, kalimatnya jadi incorrect. Kenapa incorrect? Tidak ada konektor yang menghubungkan kata environment-nya ini. Di sini ada verb ya. Oke. Kita lanjut nomor 8. The boss meets any production workers who they have surpassed their quotas. Oke, the boss di sini kita punya subjek. Meets ini verb. Nah, with any production workers who,
Nah, kita punya who di sini. Who sesuai ya. Who ini konektor. Konektornya sesuai ya. Worker, pekerja. Pekerja kan manusia ya. People, orang ya. Jadi bisa pakai who. Kalau pakai which nggak bisa malah. Oke. They have. Nah, di sini problemnya. Who ini dia selain konektor, dia jadi subjek. Nah, di sini kita punya subjek lagi. Nih, ini subjek lagi nih. Dan ini verbnya. Ini kita sebut, sepanjang ini kita sebut, kita sebut sebagai adjective clause. Yang menjelaskan any production worker ya. Nah, harusnya tidak ada subjek lagi, langsung aja harusnya setelah who langsung have. Jadi gini, kalimatnya the boss meets with any production worker who have surpass their quotas ya. Jadi kenapa tidak butuh subjek lagi? Karena subjeknya sudah ada who ya. Who itu selain konektor dia sebagai subjek juga, langsung kata kerja. Jadi kalimatnya incorrect. Karena apa? Karena subjeknya berlebihan ya, atau ada lebih extra subjek. Let's see number 7, number 9. Kita punya the sales clerk, ini sebagai subjek. Ran after the woman who had left her credit card in the store. Di sini ada verb lagi, ran ya. After the woman who. Nah, ini kita punya who masuk konektor. Nah, pastikan kalau konektornya who berarti orang ya, di belakangnya ya betul woman. Woman itu people, cewek, wanita. Jadi sesuai ya. Had left their credit card. Nah, who itu tadi ingat ya, selain dia konektor juga sebagai subjek. Kemudian diikuti langsung had left, ini kata kerja. Nah, di sini kita sebut adjective clause ya, sampai the store itu adjective clause. Kita sebut ini adjective clause. Adjective clause yang menjelaskan kata the woman. Nah, ini kalimatnya benar, correct. Kenapa benar? Karena ya udah lengkap ya. Ada subject verb, terus di sini ada adjective clause yang diikuti ada konektornya adjective clause, kemudian ada subjeknya who juga, kemudian ada verbnya. Jadi benar ya. Number 10, the shoes which match the dress that was on sale. Di sini ada subjek. Di sini ada subjek. Kemudian ada which, ini masuk konektor ya. Which ada untuk benda ya. Sesuai ya. Which ini benda, shoes ya. Shoes itu benda. Match ini verb. Nah, berarti di sini which-nya itu selain konektor juga dia sebagai subjek. Di sini ternyata di sini kita punya konektor lagi. Kita punya konektor lagi dan sebagai subjeknya, dan ini verb lagi. Jadi tidak ada ya. Di sini tidak ada yang salahnya, itu tidak ada verb dari kata subjek the shoes. Jadi shoes-nya ini tidak ada kata kerjanya. Di sini ada ya. Ini adjective clause, ada konektor, ada subjeknya. Di sini ada lagi konektor, adjective clause, konektor, dan subjeknya sudah ada. Tapi untuk verb yang subjeknya the shoes ini tidak ada. Jadi kalimatnya ini incorrect ya, tidak benar. Kenapa salah? Karena tidak ada kata kerja untuk subjek the shoes. Itu aja pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.